Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullah bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari senantiasa kita sanjungkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kembali Allah masih mengembalikan ruh kita, nyawa kita kepada kita setelah Allah angkat ruh kita saat tadi kita tidur. Alhamdulillah, Allah masih memberikan umur kepada kita untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita memperbanyak bekal guna perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan kita bermajelis, kita hadir di majelis ilmu, kita hadir di rumah Allah, menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan juga diadakan dengan diskusi kajian yang rutin kita adakan setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rutinnya, dengan hadirnya, istiqomahnya kita hadir di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya masukkannya tanpa transit dulu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah min dzalik. Salat salam tidak lupa mari kita sanjungkan pada sore teladan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita nantikan syafaatnya, yang sama-sama kita akan pelajari bersama segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau di dalam kitab Asy-Syamil Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita pelajari ini, nanti seluruh rangkaian kehidupan kita, baik itu dari bangun tidur, sebelum tidur, bangun tidur, mandi, kemudian apa lagi? Berangkat bekerja, di dalam pekerjaan, dalam makan, dalam duduk, yang insya Allah nanti akan kita pelajari bersama cara duduknya Rasulullah SAW. Dengan kita berniat untuk mengikuti Rasulullah SAW, maka ini akan dihitung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pahala kita mengikuti sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita masuk ke dalam bab pembahasan, mari sama-sama kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada penulis kitab ini, yaitu Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, dan juga kepada guru-guru kami, terutama yang sudah memberikan daurah kepada kami, yaitu Al-Habib Muhammad Amri Azmatkan, dan juga para guru-guru lainnya. Hadirin walikanit salat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan baru Muhammad bin Isa Abi Isa Allah Muhammad Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, memasuki tema di
bulan yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara Rasulullah memakai izar atau sarung, di mana disebutkan bahwa izar atau sarung itu tidak tepat, tidak benar kalau melebihi mata kaki kita. Jadi kalau kita pakai sarung, kita usahakan yang rapi, yang pertama rapi, dan kedua adalah di atas mata kaki. Pertengahan betis itu adalah lebih afdal sebenarnya, atau minimal atau maksimal sampai batas atas mata kaki. Jadi kalau celana kita masih belum bisa sampai di atas mata kaki, maka ketika kita pakai sarung pun kita usahakan untuk minimal batasan maksimal adalah di atas mata kaki kita. Kemudian juga kita sudah sama-sama belajar cara Rasulullah SAW menutupi kepalanya, dan pada pagi hari ini kita lanjutkan bab mengenai cara duduk Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, Abdu bin Muhammad bin Humaid bercerita kepada kami, Affan bin Muslim memberitahu kepada kami, Abdullah bin Hasan bercerita kepada kami dari neneknya, dari Qailah binti Makhramah, bahwasannya ia melihat Rasulullah SAW di masjid sedang duduk kurfusa, atau duduk dengan merapatkan kedua paha, menempel perut, lalu kedua tangan beliau mendekap betis beliau. Qailah berkata, ketika aku melihat Rasulullah SAW begitu khusyuknya dalam duduknya, maka aku menjadi gemetar karena hormat. Ini yang pertama adalah duduk kurfusa. Bagaimana duduk kurfusa itu? Ini dilakukan Rasulullah SAW di masjid ketika beliau sedang santai, beliau sedang bercengkrama dengan para sahabat. Bagaimana duduk kurfusa tadi? Duduk dengan melipat. Duduknya bagaimana? Ini namanya duduk kurfusa seperti ini. Tapi ini dimakruhkan untuk perempuan, untuk ibu-ibu makruh seperti ini. Jadi Rasulullah seperti ini, pernah duduk Rasulullah seperti ini. Jadi kalau kita tidak tahu duduk seperti ini, ternyata ini juga ada Rasulullah pernah duduk seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau kita sekarang sudah tahu, Rasulullah pernah seperti ini. Dan bagaimana kurfusa juga? Nah, ini fungsinya selendang. Makanya kemana-mana kalau ini salah satu sunnah juga kita pakai selendang. Ini atau kalau orang Jawa biasanya pakai sarung dimasukkan ke atas gitu ya. Ini sama cara duduk Rasulullah SAW. Atau Rasulullah sudah pernah duduk seperti ini. Nah, ini diikatkan seperti ini. Diikatkan seperti ini. Ini namanya duduk kurfusa. Ini kurang panjang jadi. Ini kalau udah begini enak banget tadi. Nah, ini namanya duduk kurfusa. Seperti ini. Rasulullah SAW ketika beliau sedang bersantai, beliau cara duduknya seperti ini. Kurang panjang tapi. Atau kalau pakai sarung biasanya gitu ya. Nah, ini fungsinya kita belajar ilmu. Kalau kita sudah belajar, kita tahu, kita niatkan. Ini saya mengerti duduknya Rasulullah SAW. Tapi kembali, kalau ibu-ibu ini dimakruhkan, tidak dimakruhkan duduk seperti ini. Kemudian ketika aku melihat Rasulullah SAW begitu khusyuknya dalam duduknya, maka aku menjadi gemetar karena hormat. Ini saking hormatnya, saking mulianya, saking wibawanya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang duduk, ketika beliau sedang servis itu, para sahabat sampai gemetarnya. Makanya yang mengisahkan tentang bagaimana wajah Rasulullah, kita sudah belajar bersama bagaimana dengan perawan Rasulullah itu biasanya orang Arab Badu atau orang dari kalangan anak muda, anak kecil. Kalau orang sudah dewasa, Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, Asri, Ali dan juga sahabat lainnya itu, beliau kalau ketemu Rasulullah itu tidak berani memandang. Beliau menunduk saja, karena saking hormatnya para sahabat ini, saking mulianya, saking wibawanya Rasulullah SAW. Ini mengenai hadis yang pertama. Jadi duduknya apa tadi? Istilahnya kurfusa, melipat kedua kakinya, ditempelkan ke perut. Kemudian hadis yang kedua, Said bin Abdurrahman al-Makhzumi
Dan yang lainnya bercerita kepada kami, mereka berkata, Sufyan memberitahu kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya bahwasanya ia melihat Rasulullah SAW berbaring terlentang di masjid dan salah satu kakinya ditumpahkan pada kaki lainnya. Ini pelajaran kita ambil bahwa di situ masjid itu, ini saya belain Pak Gunawan ini. Jadi masjid itu salah kalau masjid itu tidak boleh buat tidur. Karena Rasulullah SAW tidak pernah tiduran di masjid. Jadi kalau masjid itu dikunci, kalau sini mungkin bisa di teras ya. Kalau dikunci tidak boleh tidur di situ, masya Allah, ini kurang tepat sebenarnya. Rasulullah SAW dulu pernah tidur di masjid dengan menumpahkan salah satu kakinya. Bagaimana? Jadi tumpahkan. Jadi ketika ia terlentang gitu. Jadi salah satunya ditumpuk seperti ini. Nah, ini adalah sunnahnya, tidak boleh dibuka karena itu kemungkinan akan membuka aurat. Tapi adalah salah satu, boleh kanan, boleh kiri. Salah satu kaki beliau ditumpangkan ke atas kaki yang lainnya. Ini adalah beliau Rasulullah SAW pernah bertelentang seperti ini. Jadi kalau kita mau tiduran, ini kita juga ambil. Ini kita Allah. Nah, ini kita letakkan kaki kita di atas kaki yang sebelahnya. Ini adalah cara Rasulullah SAW yang pernah dilakukan Rasulullah SAW saat beliau berbaring. Bismillah. Baik, hadis yang selanjutnya, hadis ketiga. Allah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, apabila Rasulullah SAW duduk di masjid, beliau duduk dengan ihtiba atau mendekapkan kedua tangannya. Nah, ini bedanya apa ihtiba dengan kurfusok? Kalau kurfusok tadi bagaimana? Jadi kakinya diluruskan seperti ini, boleh dekap. Nah, kalau ihtiba ini adalah kakinya disilangkan. Nah, ini beda-beda sedikit, tapi ini istilahnya juga beda. Nah, seperti ini. Ini juga cara duduk Rasulullah SAW. Beliau kalau sedang santai, cara duduknya dua seperti itu. Tadi kurfusok dengan diluruskan, kemudian ihtiba disilangkan kakinya. Seperti ini. Ini juga cara duduk Rasulullah. Kalau kita tidak tahu, tapi ini yang pertama adalah makruh ketika taklim. Itu makruh ketika taklim karena apa? Penghormatan kita kepada majelis ilmu ini kurang. Ini ada juga makruh, bahkan tidak boleh ketika kita sholat Jumat. Tidak boleh kita sambil dengerin khutbah begini. Ini tidak boleh karena apa? Kemungkinan akan mudah ngantuk, tidur. Ini nikmat apa? Yang pertama tadi kurang hikmat, dan kedua adalah terlalu nikmat. Terlalu nikmat takutnya tidur. Nah ini. Kemudian di Islam itu ada 4, di dalam ibadah itu ada 4 cara duduk. Kalau kita tahu biasanya hanya 2 ya, yang biasa kita tahu. Yang pertama adalah duduk iftiras. Duduk iftiras itu duduk di antara Allah. Duduk di antara 2 sujud. Bagaimana duduk iftiras adalah dimasukkan kaki kiri ke kaki kanan, sela-sela kaki kanan. Ini kita sudah pelajari bersama. Ini duduk iftiras. Ada 4 cara duduk dalam kita beribadah. Seperti ini. Kemudian duduk yang kedua adalah duduk seperti ini, iftiras. Kakinya diluruskan, ditekuk dan diluruskan telapak kaki kanannya. Kita duduk di Allahu Akbar. Ini kayaknya ini kita ada masalah ini. Allah. Aduh. Ini memang begitu aja Allah.
Ini keluar semua ini kayaknya, maaf. Allah, Bismillah. Nah, ini adalah 4 cara duduk kita dalam beribadah. Yang pertama adalah duduk iftirash. Kita duduk di atas kaki, telapak kaki sebelah kiri, telapak kaki sebelah kanan. Allahu Akbar. Allah. Nah, telapak kaki sebelah kanan adalah diluruskan. Ini duduk iftirash. Kemudian yang kedua adalah duduk tawarruk di tahiyat terakhir. Kita masukkan sebelah kiri. Jangan lupa telapak kakinya dihadapkan ke depan, jangan begini, dihadapkan ke depan. Ini kita sudah pelajari bersama. Dan juga yang selanjutnya adalah ini boleh kalau kita lihat orang mungkin gemuk, badannya gemuk, adalah duduk tarabbuk. Tarabbuk itu gimana? Bersila seperti kita ini. Ini kalau orang biasanya paha besar yang tidak bisa duduk tawar atau iftirash, ini seperti ini juga masih sah dalam ketika kita melakukan ibadah dalam sholat. Ini boleh juga masih sah seperti ini masih sah. Dan yang selanjutnya adalah duduk ik'a. Ini kita mungkin sama-sama pernah juga lihat orang duduk ik'a seperti apa. Duduknya kedua, kita duduk berada di atas kedua telapak kaki. Nah, seperti ini. Kalau pernah lihat orang seperti ini Rasulullah SAW juga pernah duduk seperti ini. Biasanya duduk di antara 2 sujud. Seperti ini juga boleh. Ada 4 tadi: iftirash, tawarruk, tarabbuk, dan juga ini duduk ik'a. Tapi ik'a ada 2. Ini yang tidak boleh. Ik'a yang kedua ini juga namanya ik'a juga. Jadi kakinya dinaikkan seperti ini dan ini seperti ini tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh duduk seperti ini. Ini namanya ik'a, tapi ik'a yang tidak dimakruhkan. Mungkin derajatnya bukan sampai tidak boleh, tapi dimakruhkan. Jadi kakinya tangannya ditaruh untuk bertumpu ke lantai ini, seperti ini dimakruhkan dan tidak boleh dalam Islam syariat ajaran Rasulullah SAW. Itu mengenai duduk Rasulullah SAW. Maka ketika kita sudah tahu, kita niatkan bahwa kita duduk, atau mungkin kita juga sedang lagi santai, lagi ngobrol sama teman-teman, kita sudah tahu. Nah, kita sambil dakwah juga. Nah, gini sambil bercanda aja. Ini Rasulullah dulu gak pernah duduk begini. Jadi kita niatkan itu. Jadi itu kita sambil bercanda tapi berdakwah. Di situ ada hadis, ada sunnah Rasulullah SAW yang kita sampaikan. Tidak harus ditaklim resmi seperti ini atau yang harus di masjid atau bagaimana. Tapi ketika kita sedang duduk-duduk dengan teman-teman, dengan sahabat kita, ketika ada lihat orang duduk seperti itu, kita sampaikan. Ini Rasulullah SAW pernah duduk seperti itu. Dan ketika kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, ini insya Allah kita mendapat pahala melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya pembahasan tentang duduk Rasulullah SAW sudah kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya adalah bab mengenai tempat bersandarnya Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW duduk bersandarkan pada sebuah bantal yang ada di sebelah kiri. Nah, ini kalau kita tidak tahu juga, kita kadang ya mungkin nikmatnya dapat kita duduk bersandar, tapi yang tidak kita dapat adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Bagaimana cara bersandarnya adalah beliau menggunakan bantal. Kalau di Arab biasanya kursi itu nggak pakai kaki ya. Jadi kalau seperti taklim sekarang itu adalah ada kursi ya itu. Tapi bersandarnya adalah sebelah kiri. Beliau Rasulullah SAW pernah bersandar, misalnya ini bantal, yang ini beliau bersandar seperti ini. Jangan sebelah kanan, karena Rasulullah sudah disebutkan bahwa Rasulullah menyandarkan dengan tangan kirinya. Tujuannya apa? Kalau ada sahabat yang datang,
atau ingin bersalaman, beliau tidak usah merubah, kita tidak usah merubah posisi duduk kita. Boleh kalau lagi santai salaman gitu. Nah, ini cara tempat bersandar Rasulullah SAW. Ini adalah beliau menggunakan bantal di sebelah kirinya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis kedua. Allahu Akbar. Ini apa ya? Hadis kedua mengenai tempat bersandarnya Rasulullah SAW. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu kalian tentang dosa yang paling besar? Ini Rasulullah sedang bertaklim, sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu menyekutukan Allah. Ini dosa syirik yang pertama adalah dosa yang paling besar. Dosa pertama adalah dosa syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga termasuk dosa yang paling besar. Kemudian beliau diam sejenak sembari bersandar. Ini cara bersandar juga seperti disebutkan tadi. Beliau bersandar sebentar, lalu bersabda, dan kesaksian palsu. Rasulullah terus saja mengulanginya hingga kami berkata dalam hati, semoga saja beliau diam. Ini artinya apa? Sampai berulang kali diucapkan Rasulullah SAW. Ini kemungkinan akan terjadi paling banyak dilakukan oleh umat Rasulullah SAW, yaitu kesaksian palsu. Ini adalah termasuk dosa yang besar. Ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersandar ketika beliau sedang menyampaikan hadis kepada para sahabat. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga dari Ali bin Al-Qamar dari Abi Juhaifah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, adapun aku, maka aku tidaklah makan dengan bersandar. Nah, ini masih ada hubungannya, walaupun nanti ada dijelaskan lebih jelas bagaimana cara Rasulullah SAW cara beliau makan. Tapi ini dijelaskan juga sandaran. Beliau Rasulullah SAW makan itu tidak bersandar. Tapi ini beliau hanya menyampaikan kepada sahabat, kalau saya mah, kalau kata orang Sunda gitu ya, kalau saya mah kalau makan enggak bersandar gitu. Rasulullah menyampaikan itu. Beratnya tidak sampai haram, tapi ini adalah yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau tidak makan dengan bersandar. Kemudian dari selanjutnya masih sama tentang beliau tidak bersandar. Kemudian hadis yang terakhir tentang tempat bersandar Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW duduk bersandar pada sebuah bantal. Ini sama dengan hadis yang pertama tadi. Beliau menyampaikan bahwa beliau pernah bersandar pada sebuah bantal. Kalau ini hadis yang terakhir ini tidak disebutkan sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau hadis pertama tadi disebutkan sebelah kiri. Nah, para ulama sepakat bahwa beliau bersandar ke sebelah kiri. Itu adalah tempat bersandar Rasulullah SAW. Kemudian bahasan selanjutnya 49 masih ada. Cara bersandarnya Rasulullah SAW. Ini ada dua hadis. Hadis yang pertama adalah Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, Amru bin Asim memberitahukan kepada kami, Hamad bin Salamah memberitahukan kepada kami dari Humaid, dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW sedang dalam keadaan sakit. Beliau keluar dari rumahnya dengan bersandar kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah cucu angkat Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah SAW. Kemudian ini cucunya, anaknya Zaid bin Harithah, yaitu Usamah bin Zaid. Ketika Rasulullah sedang sakit parah, beliau datang ke Rasulullah SAW, kemudian
dijadikan tempat sandar oleh Rasulullah SAW. Waktu itu beliau memakai kain kitri atau kain yang dibuat dari katar yang diselempangkan. Ini sunnahnya tadi adalah menggunakan kain rida namanya ini yang kita sudah pelajari bersama. Apalagi sebenarnya kalau para imam ini sebenarnya sangat sunnah untuk memakai selendang atau rida. Kemudian beliau sholat bersama mereka atau bersama para sahabat. Ini apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini. Rasulullah SAW sakit teramat parah, sakit yang sudah mendekati ajal beliau. Ketika Zaid datang, Rasulullah SAW tetap, ini bagaimana Rasulullah ya? Rasulullah sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sudah Allah, semuanya sudah dijamin. Apa yang tidak dijamin? Ketika Rasulullah sakit yang teramat parah, beliau masih menyempatkan berusaha semaksimal mungkin sampai dipapah istilahnya oleh para sahabat untuk bisa ke masjid. Nah ini kita, Allahu Akbar, saya baru sakit sedikit, baru nggak enak badan sedikit, sudah malas ke masjid. Ini Allahu Akbar, ini yang bisa kita pelajari. Kita ambil hikmah di sini bahwa sholat berjamaah ini adalah salah satu amalan yang paling utama yang diajarkan Rasulullah SAW, karena begitu banyak keutamaan yang kita dapatkan ketika kita sholat berjamaah. Ini cara bersandarnya Rasulullah SAW itu bersandar kepada sahabatnya, dipapah oleh Usamah bin Zaid. Kemudian hadis yang kedua dari Fadl bin Abbas. Nah, Fadl bin Abbas ini adalah anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini berarti sepupu Rasulullah SAW. Ini juga sama-sama masih muda ketika itu, sama seumuran dengan Usamah bin Zaid, seumuran dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sahabat-sahabat muda dari Rasulullah SAW. Ia berkata, aku masuk ke rumah Rasulullah SAW ketika tatkala beliau sedang sakit yang menyebabkan beliau wafat. Ini adalah ketika Rasulullah menjelang wafat beliau. Di kepalanya ada balutan kain kuning. Nah ini kalau orang biasanya pening minta diikat kepalanya yang kencang. Ini Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal tersebut. Jadi minta kepada Fadl bin Abbas untuk mengencangkan kainnya. Di kepalanya ada balutan kain kuning. Ini kita sudah pelajari bersama kenapa bisa kuning, karena Rasulullah SAW itu senang sekali untuk menggunakan minyak zaitun. Jadi sampai kekuning-kuningan, saking banyaknya. Kemudian kainnya juga yang sering dipakai adalah itu dari putih berubah menjadi kuning. Lantas kuucapkan salam kepada beliau. Lalu beliau bersabda, wahai Fadl. Aku menjawab, beliau ini Fadl bin Abbas menjawab, labbaik. Nah ini satu lagi sunnah yang kita mungkin baru tahu juga, bahwa kalau di Arab itu dipanggil menyaut panggilan orang yang paling lembut ada labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang, iya ya Allah. Itu kalau lafaznya ketika kita umrah. Labbaik. Jadi kalau mungkin nanti ada talim di sini, ada orang mulia di sini, atau mungkin kita juga bisa labbaik, kita siap labbaik. Pak Agus, labbaik gitu. Ini adalah kalau di Jawa yang kalau dipanggil Pak Agus dalam gitu. Kalau di Sunda apa Pak? Mohon Pak, enggak itu ini. Kalau di Indonesia kayaknya enggak ada ya. Iya aja kayaknya. Asyap gitu sekarang. Nah ini kalau di Arab adalah labbaik. Wahai Fadl, kemudian Fadl beliau menjawab labbaik, wahai Rasulullah. Rasulullah pun sering menggunakan kalimat ini. Ketika Rasulullah dipanggil oleh sahabat, wahai Rasulullah, labbaik. Rasulullah bersabda, kuatkan balutan yang ada di kepalaku ini. Ini beliau meminta kepada Fadl untuk mengencangkan balutan kain yang ada di kepala Rasulullah SAW. Allahu Akbar, bagaimana Allah mulianya ya Allah, bisa bersanding, bisa memegang kepala Allahu Akbar Rasulullah SAW. Maka aku pun melaksanakan perintah beliau. Setelah itu
Beliau duduk lalu meletakkan tangannya di atas bahuku. Kemudian beliau berdiri lalu masuk ke masjid. Ini kembali mengisahkan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau sakit pun beliau tetap memasakkan ke masjid. Salah satu imam besar yang kita mungkin sekarang namanya terpampang di banyak pamflet di Depok. Kalau di Arab namanya Sufyan Ats-Tsauri, sampai di Depok namanya Sufyan Suri. Ini mungkin beliau mengambil nama dari salah satu imam pada masa tabi'in. Jadi di bawahnya sahabat Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, beliau salah satu kenapa beliau menjadi wali adalah selama 40 tahun beliau tidak pernah ketinggalan azan. Jadi sebelum azan itu beliau sudah bersiap. Ini pelajaran yang Al-Fakir saya sendiri harus benar-benar pelajari dari beliau. Selama 40 tahun itu beliau tidak pernah tertinggal azan. Jadi sudah bersiap sebelum azan. Kalau kita azan aja kadang masih belum qomat. Kalau beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri ini 40 tahun tidak pernah tertinggal azan. Layaknya kalau kita pergi ke dokter misalnya, ke rumah sakit. Oh, dokter si A itu nanti prakteknya jam 9. Mungkin nggak kita berangkat ke rumah sakit itu jam 9? Dokter kan jam 9 sampai jam 11 gitu. Kira-kira kita berangkat dari rumah jam berapa? Pasti jam 9, jauh sebelum itu, karena kita pengen segera gitu ya, pengen segera bertemu dengan dokter atau daftar dan sebagainya. Nah, ini juga yang dilakukan, yang dijawab oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya kenapa aku melakukan itu. Kata beliau kurang lebihnya, kalau aku tahu waktu Allah memanggil kita, lantas untuk apa aku masih menunggu untuk dipanggil? Aku tahu hari ini saya zuhur jam 12:02. Kita sudah tahu ini, tapi apakah masih pantas Allah memanggil kita itu jam 12:02, tapi kita masih jam segitu belum bersiap? Ini adakan adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau nanti lagi jalan-jalan ke Depok, saya di Depok banyak Sufyan Suri, calon wali kota Depok. Nah, ini beliau mengambil kemudian dari salah satu ulama tabi'in, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini yang bahasan kita bisa bahas pada pagi hari ini. 3 bahasan, sudah jam 6, mungkin ada yang mau bekerja. Yang tadi juga cara duduk Rasulullah SAW cara agak tertinggal. Jadi ketika nanti mungkin ini bahasannya adalah ketika makan. Ini kita bahas sedikit juga, karena ini sebenarnya bahasannya nanti insyaallah bulan depan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, berikan kita kesempatan, kesehatan, sama-sama kita bisa berkumpul, sama-sama kita bisa belajar. Ini duduknya Rasulullah SAW, duduknya orang taklim. Mohon maaf, duduknya orang taklim itu bagaimana sih? Yang kedua, yang emang duduk mulia adalah seperti ini juga tadi, tarobu tadi, bersila. Ini masih masih bagus, masih mulia. Ini juga menghormati taklim, juga menghormati ilmu. Yang tidak boleh tadi adalah turfusyak tadi atau ihtiba, yang mengangkat, ini yang tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah ini yang ketika malaikat Jibril alaihissalam, beliau ketika menyerupai manusia datang ke Rasulullah SAW, pada saat para sahabat berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ini hadisnya masyhur yang menjadi sandaran, menjadi dalil bahwa bagaimana rukun Islam, rukun iman, dan juga percaya kepada hari akhir. Dan ada 4 yang disampaikan. Yang pertama, bagaimana duduknya malaikat Jibril. Ini mungkin sering kita amalkan, tapi kalau kita tidak tahu, kita kita tidak mendapatkan keutamaannya. Yang pertama adalah bagaimana ketika malaikat Jibril itu bertemu Rasulullah SAW. Beliau maju kepada Rasulullah SAW, melipat kakinya, lututnya. Bagaimana duduknya adalah duduk seperti kita saat zikir. Duduknya Allahu Akbar.
adalah seperti ini. Ini malaikat Jibril ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, hampir sama dengan duduk iftiros, tapi kedua kakinya diluruskan ke belakang. Ini duduk yang paling utama ketika kita taklim, ketika kita berada di majelis ilmu adalah seperti ini. Pertama, ini adalah dikatakan inilah duduknya seorang hamba, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kalau ini kemungkinan ngantuknya sedikit. Ini karena ketekuk ketekan ya di daerah tumit kita. Ini seperti ini adalah kayaknya jarang ngantuk. Ini adalah duduknya malaikat Jibril ketika beliau menemui Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ketika malaikat Jibril bertanya, akhbirni alal Islam, kabarkan kepadaku bagaimana Islam itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Islam itu yang rukun Islam itu bersyahadat, kemudian puasa, zakat dan lain sebagainya, berhaji. Kemudian malaikat Jibril menjawab, sodaqta, benar. Para sahabat sampai pada bingung, siapa ini orangnya? Duduknya rapi, pakaiannya rapi, tidak terlihat seperti orang sedang setelah berjalan jauh. Kemudian rambutnya juga rapi. Siapa? Para sahabat ini bertanya-tanya, kok berani sama Rasulullah? Istilahnya, iya benar gitu. Iya benar itu. Kok berani sama Rasulullah? Kemudian ditanya kedua, akhbirni alal iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan lain sebagainya, rukun iman yang sama-sama kita sudah hafal bersama. Kemudian kabarkan tentang aku tentang hari akhir, tentang hari kiamat. Kemudian beliau yang ketiga adalah kabarkan tentang aku bagaimana ihsan itu. Ihsan itu adalah engkau seolah-olah melihat Allah. Kalau seolah-olah engkau melihat Allah, kalau tidak bisa melihat maka seolah engkau adalah diawasi Allah. Allah selalu melihatmu. Itu adalah ihsan. Kemudian yang pertanyaan yang keempat adalah kabarkan aku kapan hari kiamat itu akan, atau tanda-tanda hari kiamat itu akan datang. Kemudian Rasulullah menjawab, engkau yang bertanya atau aku yang ditanya tidak lebih tahu dari engkau yang bertanya. Ini kemudian Rasulullah akhirnya menjelaskan. Malaikat Jibril bertanya, engkau tahu sebenarnya, engkau tahu benar? Rasulullah SAW menjawab, tanda-tanda kiamat adalah ketika orang miskin nanti tiba-tiba kaya dan mereka berlomba-lomba untuk membuat bangunan-bangunan tinggi. Nah, kita sudah lihat bersama-sama bagaimana banyaknya bangunan tinggi. Ini adalah salah satu tanda yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa hari akhir itu memang sudah sangat dekat. Untuk itu mari sama-sama kita bersiap untuk menghadapi hari akhir, menghadapi kiamat yang memang pasti akan datang hadirnya. Salah satu cara menghadapi hari kiamat adalah memperbanyak kita hadir di majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Sama-sama kita ramaikan rumah Allah, masjid Allah. Sama-sama kita saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan juga dalam ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.